tim kita selalu berupaya nih dalam masa WFH ini bagaimana caranya kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan bagaimana agar masyarakat atau sobat Speed yang ada di rumah tetap bisa menggunakan barang dari Speed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Brand, berjumpa lagi dalam acara Brand Talks yang dipersembahkan oleh infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media. Dalam kesempatan kali ini bersama saya Agus Arianto, saya akan memandu jalannya Brand Talks pada kesempatan kali ini. Sobat Brand, untuk diketahui, sejak adanya pandemi COVID yang berlangsung sudah hampir 2 tahun gitu ya, aktivitas berolahraga di rumah, Sobat Brand, itu terjadi peningkatan karena memang aktivitas berolahraga di luar itu dibatasi gitu ya. Sementara di sisi lain masyarakat membutuhkan untuk tetap bisa berolahraga. Sebagai solusinya makanya sebagian masyarakat membeli peralatan-peralatan olahraga di rumah seperti peralatan gym seperti itu. Berdasarkan riset Trust & Co sebagai perusahaan atau lembaga riset yang fokus terhadap perkembangan brand di Indonesia yang bekerja sama dengan infobrand.id, baru-baru ini melakukan riset untuk melihat brand-brand terpilih di Indonesia. Di situ juga dilihat bahwa penjualan peralatan fitness itu ternyata meningkat, Sobat Brand. Itu bisa dilihat juga di salah satu brand peralatan fitness tentunya, yaitu brand Speeds, yang mengalami penjualan dari beberapa brand yang ditawarkan itu, kalau dikalkulasi gitu ya, oleh tim riset kami gitu, terjadi penjualan puluhan ribu dari berbagai kategori yang dimiliki itu tadi. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai permintaan peralatan fitness, terutama yang berlangsung selama 2 tahun terakhir ini gitu ya, khususnya lagi untuk brand Speeds, dalam kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ibu Rima beliau adalah Ibu Risma selaku manajer digital marketing dari brand Speeds. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau dengan membawakan tema menjaga kebugaran tubuh di masa pandemi bersama Speeds. Ya, baik Sobat Brand, demikian tadi sudah kita lihat video mengenai aktivitas yang terjadi di gudang Speeds gitu ya. Sebuah brand peralatan fitness yang cukup terkenal di Indonesia gitu. Baiklah, tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja saya undang tamu spesial kita. Beliau adalah Ibu Risma selaku manajer digital marketing dari brand Speeds. Selamat pagi Ibu, kebetulan kita merekam atau tapping video Brand Talk ini dilakukan di pagi hari gitu ya Bu ya. Kebetulan antara Sidoarjo dan Jakarta satu waktu gitu Bu ya. Iya Pak. Oke, tidak perlu berpanjang lebar barangkali Bu. Seperti tadi yang sudah saya ungkapkan dalam opening gitu ya. Kami infobrand.id bekerja sama dengan perusahaan lembaga riset Trust & Co Indonesia itu mengamati terjadi peningkatan dari penjualan peralatan fitness terutama dalam jangka 2 tahun terakhir ini gitu ya. Kita tahu 2 tahun terakhir ini di Indonesia itu terjadi pandemi COVID seperti itu.
Barangkali bisa diceritakan Bu, Brand Speed selaku salah satu pelaku brand gitu ya yang bergerak di bidang fitness itu tadi tentunya juga memiliki data gitu ya, data perkembangan penjualan peralatan fitness di Indonesia, dan tentunya Brand Speed sendiri juga memiliki data penjualan yang terjadi di khusus untuk Brand Speed. Barangkali bisa diceritakan dari itu dulu Bu, bagaimana trennya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Seperti yang kita tahu ya, semenjak COVID-19 ini masuk ke Indonesia, terus ada kebijakan juga PPKM dan WFH tentunya, itu membuat penjualan kita awalnya menjadi menurun. Jadi di masa awal pandemi ini, di masa-masa COVID-19 ini, kita mengalami penurunan penjualan. Nah, akan tetapi dari WFH yang ada, tim kita selalu berupaya nih dalam masa WFH ini bagaimana caranya kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan bagaimana agar masyarakat atau sobat speed yang ada di rumah tetap bisa menggunakan barang dari speed gitu. Maka dari itu kita dari tim melakukan riset internal ya, kita melihat bagaimana perubahan yang terjadi terhadap pola hidup masyarakat, terus bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan pada saat pandemi saat itu. Akhirnya kita menyimpulkan untuk pembelanjaan atau untuk pembelian alat olahraga mereka cenderung ke online gitu. Mereka akan lari ke online karena adanya kebijakan PPKM yang membuat pola hidup masyarakat berubah. Yang awalnya mereka bisa berbelanja nih ya dari mall atau mungkin pasar, mereka akhirnya semua berpindah ke online. Nah, kita sebelumnya juga sempat ada online juga di marketplace ya. Pertama di Shopee, itu kita jalankan tahun 2016. Akan tetapi kita masih belum bisa fokus di situ. Kemudian di masa pandemi ini kita coba peluang baru. Kita ambil peluangnya dari marketplace tersebut. Bagaimana kalau misalnya kita penjualannya difokuskan pada marketplace. Nah, setelah kita mencoba, setelah kita riset, lalu kita coba, ternyata membuat penjualan kita meningkat. Akan tetapi yang toko offline-nya kita masih belum bisa jalan. Nah, maka dari itu ketika toko online ini sudah jalan, kita mengedukasi untuk para reseller, untuk para distributor yang ada di rumah, bagaimana caranya mereka tetap bisa menjadi reseller kita, tetap bisa menjadi distributor kita dengan cara yang baru, gitu. Jadi setelah kita menerapkan hal tersebut pada marketplace dan kita bisa jalan dan ternyata keuntungannya juga meningkat, kita terapkan kepada reseller dan distributor agar mereka menggunakan metode lain, yaitu metode marketplace itu tadi. Jadi mereka yang awalnya berjualan via toko atau misalnya mereka berjualan untuk sales-sales offline, itu mereka berjualan via marketplace gitu. Nah, semenjak untuk marketplace ini kita bangun dan berjalan, akhirnya untuk penjualan online dan offline ini balance. Jadi adanya COVID-19 ini dan pandemi justru membuat penjualan kita semakin meningkat karena adanya inovasi baru yang kita buat di dalamnya. Oke, ya. Oke, artinya kalau saya simak dari penjelasan Ibu itu tadi memang terjadi shifting cara berjualannya yang dilakukan oleh Speed gitu ya, yang awalnya itu memaksimalkan reseller gitu ya. Terus kemudian bagaimana nih kita harus shifting ke online nih. Jadi bukan hanya Brand Speed sendiri yang melakukan penjualan offline, tapi juga reseller-resellernya seperti itu ya Bu ya. Betul, jadi kita melakukan edukasi Pak. Setelah kita menerapkan hal penjualan pada marketplace itu kita anggap bisa menguntungkan, lalu untuk para reseller kita atau para distributor kita yang kebanyakan bukan kaum muda atau kaum milenial ya Pak, yang pasti awam sekali untuk mengenal apa sih jualan via marketplace itu, gimana caranya, terus nanti sistemnya seperti apa. Nah, jadi dari situ kita membuat satu tim khusus memang pada saat itu kita mengedukasi para reseller kita dan para distributor kita agar mereka bisa berjualan juga via marketplace gitu. Jadi kita ajarkan mulai dari nol, bagaimana nanti mereka menarik laporan, bagaimana nanti mereka menerapkan sistem. Nah, nanti ketika mereka sudah jalan, lalu kita lepas agar mereka kelola secara mandiri. Oke. Jadi itu membuat para reseller kita juga nggak tutup gitu. Menarik sekali Bu. Barangkali bisa dijelaskan bagaimana kan artinya ini ngajarin dari nol gitu ya. Reseller yang awalnya belum pernah melakukan penjualan online, tapi ini kamu harus bisa nih. Nah, prosesnya seperti apa Bu? Butuh berapa lama gitu?
Kalau kita saat itu kita maksimalkan dalam waktu 3 bulan ya Pak. Jadi setelah konsep itu terbentuk, lalu saya langsung push untuk tim saya agar mereka langsung menyebar. Jadi buat satu grup. Nanti untuk satu PIC atau penanggung jawab, mereka menangani 3 sampai 5 reseller atau distributor. Seperti itu. Lalu nantinya kalau misalnya reseller atau distributor kita mungkin jauh, ada di luar Sidoarjo, kita melakukan Zoom meeting atau dulu sudah ada Google Meeting juga. Nah, nanti dari situ kita pasang tim viewer. Jadi kita bisa otak-atik ya komputer mereka atau data mereka dari sini sambil kita ajarkan juga. Akan tetapi kalau misalnya mereka mau konsultasi bertemu, yang pastinya kita harus buat janji temu juga kalau ada di daerah Surabaya atau Sidoarjo. Dan yang pasti kan saat itu juga pas kondisi pandemik ya, kita masih takut nih buat untuk tatap muka dan lain-lain. Jadi kita perlu mempersiapkan untuk pertemuan yang harus tatap muka seperti itu, Pak. Oke, dari ngajarin sampai dia ini udah bisa dilepas nih. Ini bahwa mereka sudah bisa berjualan melalui online itu tadi ya. Itu butuh berapa lama sih, Bu? Kalau itu kita tergantung dari pihak reseller dan distributor ya. Mungkin mereka ada satu tim, membentuk tim baru yang isinya kaum milenial, itu hanya kita butuh ajarkan 1 sampai 2 minggu aja. Tapi kalau misalnya mereka masih mengelola pribadi atau mereka mau belajar, kita tentunya mungkin dalam range waktu 1 bulan masih kita pantau. Nanti kita lihat perkembangannya, ada nggak nih penjualan yang terjadi di akun mereka, atau mungkin strateginya salah atau gimana. Jadi kita kasih masukan juga kepada reseller dan distributor, seperti itu Pak. Jadi maksimalnya bisa dihitung 1 bulan sih kita untuk yang reseller belum ada tim khususnya. Bu, boleh dijelaskan nggak? Ada standar nggak? Dari ini standarnya speed seperti ini nih. Kalian reseller harus melakukan seperti itu, gitu. Ada nggak, Bu? Kalau standarnya kita kebetulan tidak menetapkan standar ya Pak, karena kan untuk reseller dan distributor itu cara penjualannya juga berbeda-beda, tergantung sama cara mereka. Ada yang menggunakan cara A, mereka cenderung bisa rame, tapi untuk reseller dan distributor lain yang menerapkan cara tersebut belum tentu mereka bisa berjualan dengan maksimal gitu. Jadi tergantung dengan gaya mereka masing-masing juga sih Pak. Gitu. Kita tidak ada harus menekankan bagaimana reseller ini berjualan, bagaimana distributor ini berjalan. Tapi begitu ada masa pandemi ini, kita otomatis secara tidak langsung ya banyak sekali toko-toko offline kan yang tutup. Otomatis mereka tidak bisa berjualan lagi. Mereka tidak bisa menjadi reseller ataupun distributor dari produk speed lagi. Nah, dari situ kita berupaya bagaimana nih caranya para reseller dan distributor kita tetap bisa menjalankan produk kita, tetap bisa mempromosikan produk kita. Itu Pak. Jadi saya membuat inovasi baru dengan mengajarkan mereka mungkin yang awalnya tidak kenal dengan marketplace menjadi kenal dengan marketplace. Oke. Kalau boleh disebutkan berapa sih jumlah reseller yang dimiliki oleh brand Speech ini? Terus apakah ada penambahan jumlah gitu seperti yang Ibu singgung tadi itu mengajak apa itu reseller baru seperti itu? Apakah ada penambahan? Baik. Jadi dari peningkatan penjualan kita via marketplace ya Pak, secara otomatis itu banyak sekali reseller yang ingin bergabung, ingin mempromosikan produk kita. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus mengedukasi. Jadi biasanya kan untuk para sales itu mereka berjualan sesuai dengan passionnya. Mungkin ada yang mereka passionnya untuk produk-produk fashion atau produk-produk makanan. Nah ini mereka beralih ke produk olahraga karena adanya perubahan pola hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia itu. Jadi di sini kita mengalami peningkatan juga karena banyak sekali ya reseller-reseller, apalagi sekarang kebutuhan olahraga itu semakin meningkat. Mereka harus ikut membantu juga tentunya di dalam tim speed ini untuk mempromosikan produk-produk olahraga. Karena kan mereka olahraga tidak hanya sekedar melakukan gerakan olahraga, tapi kan ada juga alat-alat yang mereka butuhkan seperti itu. Oke, kalau boleh disebut Bu, berapa jumlah reseller yang menjual produk speed sekarang ini? Untuk jumlah reseller kita saat ini tembus di angka di atas 1.000 sih Pak, 1.000 reseller lebih. Itu hanya untuk Pulau Jawa saja. Pulau Jawa saja, oke. Iya betul. Oke. Kalau mengenai angka penjualannya tadi itu Bu, sebelum pandemi dan pandemi berapa persen aja nih penjualan, peningkatannya berapa persen?
Oke, mungkin untuk sebelum pandemik ya, khususnya di tahun 2018 akhir, itu data kita mungkin sekitar di 50% untuk penjualannya. Terus kemudian kita baru merasakan itu di tahun 2019 akhir ya Pak, karena kan kita menerapkan inovasi baru, menerapkan sistem baru. Nah, kita baru rasakan itu di 2019 akhir karena meningkatnya marketplace juga, jadi ada peningkatan lagi. Yang awalnya kita hanya 50% bisa jadi 150%. Gitu. Jadi benar-benar berkali-kali lipat Pak. Pertanyaan saya, untuk penjualan offline-nya kira-kira masih akan dilakukan nggak Bu? Dan caranya seperti apa? Oke, jadi ya Pak, saat ini saya sedang membuat program baru tentunya yang nanti kita jalan di awal tahun 2022. Karena kan ini era digital itu sekarang udah nggak cuma di kaum milenial aja, tapi begitu pula untuk usia 30 ke atas, mereka sudah kenal semua tentang era digital. Nah, nanti untuk sistem toko offline itu akan kita rubah semua by online, Pak. Jadi kita lagi mengembangkan website yang nanti launching di awal tahun. Nah, untuk pembelian grosir, untuk menjadi reseller, atau untuk dropship barangnya Speed, itu nanti bisa melewati satu link saja, yaitu websitenya speedindo.com itu, Pak. Gitu. Jadi saya sedang melakukan inovasi baru. Yang awalnya mereka harus via WhatsApp, atau nggak gitu mereka harus ketemu nih, gimana caranya untuk jadi reseller kita, gimana caranya untuk jadi distributor kita. Nah, nanti itu hanya melalui satu platform saja, yaitu di website itu. Jadi itu lebih memudahkan juga mereka menarik data, melakukan pembayaran, mengecek stok produk kita yang ready saat itu di gudang, dan tentunya akan ada customer service yang tersedia selama jam kerja. Jadi bisa melayani juga untuk reseller agar lebih maksimal lagi, Pak. Oke. Kira-kira kapan sistem itu tadi Bu akan di launching itu? Di awal tahun ya Bu ya? Iya, di awal tahun, nanti di bulan Januari kita launching untuk websitenya speedindo.com ya Pak. Di situ nanti akan ada transaksi jual beli di dalamnya. Yang pastinya kalau misalnya mereka mau beli sebagai pihak pembeli akan mendapatkan harga pembeli. Akan tetapi untuk mereka yang ada reseller nanti akan kita kasih nih ketentuan khusus bagaimana cara mereka menjadi reseller, bagaimana cara mereka bisa dropship barang kita. Jadi tanpa harus mereka membuat stok di rumah atau stok di gudang mereka. Gitu, itu lebih memudahkan juga dalam penjualan. Biasanya kebanyakan kan mereka harus sewa gudang lagi ya untuk membuat stok barang. Nah, dari situ kita membuat inovasi, jadi tetap kita yang stok barang di gudang, mereka hanya membantu kita menjualkan produk kita saja. Gitu. Artinya dia Speed nanti akan ada website sendiri gitu ya, yang konsumen itu bisa, konsumen langsung bisa membeli juga di situ gitu ya. Terus bagi yang ingin melakukan jadi reseller juga bisa melakukan di situ. Pertanyaannya apa yang membedakan Bu antara ini tadi udah bermain di marketplace gitu kan, beberapa marketplace gitu. Dan ini sudah nanti akan membangun sistem sendiri, website sendiri. Apa Bu yang membedakan itu nanti? Oke. Baik, jadi kita bukan menutup marketplace yang sudah ada ya. Marketplace ini tetap bisa jalan. Nah, kita di sini lebih memudahkan untuk para reseller dan distributor kita dalam melakukan transaksi. Yang awalnya kita lakukan secara manual ya, by phone atau by WhatsApp, itu semua kita alihkan ke website. Karena kalau misalnya by phone atau by WhatsApp, mereka kan kalau untuk update stok, update harga, itu nggak bisa secara kontinu, jadi harus ditanyakan secara berulang. Nah, nanti kalau misalnya udah dipindah di website, mereka bisa cek terus nih. Misalnya stoknya tinggal berapa sih? Atau harganya udah berubah nggak ya? Kan aku otomatis secara tidak langsung mereka akan merubah harga penjualan mereka gitu. Nah, di sini kita juga memudahkan mereka untuk membuka toko via marketplace juga. Jadi sistemnya nanti seperti ini. Apabila bapaknya ya nanti join nih sebagai tim reseller kita, bapak buka suatu toko di marketplace. Nah, otomatis bapak nggak ada stok barang kita. Nah, itu melakukan stoknya via website itu tadi. Nanti akan kita bantu kirim dari sini. Untuk resinya juga akan kita bantu, sehingga nanti pihak reseller hanya input resi saja. Dan itu yang pasti memudahkan sekali untuk para reseller dan dropshipper kita. Ya. Oke, terima kasih Bu. Kita tadi sudah ngobrol panjang lebar mengenai bagaimana proses penjualan yang dilakukan oleh Speed gitu ya. Dan itu tadi bagaimana peluang untuk ikut berjualan
sebagai reseller gitu Bu ya. Barangkali ini sedikit bisa dijelaskan oleh Ibu mengenai keunggulan nih dari brand Spitz gitu kan. Tentunya kan di luar sana juga banyak brand-brand peralatan olahraga yang lain gitu kan. Nah, untuk agar reseller ini semakin menarik nih, ikut berjualan brand Spitz dan masyarakat juga membeli brand Spitz. Apa sih Bu yang menjadi keunggulan dari brand Spitz? Baik, saya akan ceritakan keunggulan dari brand Spitz ya. Jadi selain harga kita terjangkau, yang pasti kualitas kita juga tetap diutamakan. Apalagi kan ini digunakan untuk olahraga ya, untuk membuat sehat tubuh atau untuk membuat tubuh kita itu bugar. Nah, kita selalu memberikan inovasi juga dalam pengembangan produknya. Hal apa saja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini untuk berolahraga? Itu kita juga ada risetnya Pak secara online. Jadi kita melakukan survei secara online ya kepada beberapa customer kita. Mereka membutuhkan barang apa saja, apa yang mereka ingin gunakan. Nah, di situ kita menggunakan metode ingin dan butuh. Gitu. Apabila customer ini hanya ingin saja, itu mereka belum tentu butuh barang tersebut. Tapi kalau misalnya mereka sudah butuh barang tersebut, otomatis secara tidak langsung mereka akan membeli apabila produk itu ada. Nah, kita yang dulu awalnya produk hanya beberapa item saja ya, atau hanya beberapa varian, saat ini bisa berkembang ada 1.000 varian Pak di dalamnya. Jadi kita selalu melakukan inovasi untuk pengembangan produk dan kualitas serta harga juga. Agar harga ini tetap terjangkau, akan tetapi kualitasnya baik dan juga barangnya selalu terupdate. Barang-barangnya selalu kita upgrade nih. Untuk yang misal ya, kalau untuk treadmill. Dulu treadmill ini hanya menggunakan listrik. Nah, kita mendapat keluh kesah kalau penggunaan listrik nanti mahal biaya listriknya dan lain-lain. Kemudian kita kembangkan produk yang treadmill awalnya menggunakan listrik, sehingga sekarang ada treadmill manual, jadi tidak menggunakan listrik, tetapi tetap bisa digunakan untuk jogging di atasnya, untuk lari di atasnya, seperti itu Pak. Oke, iya. Artinya Spitz ini selalu memahami kebutuhan masyarakat gitu ya Bu ya. Apa yang dibutuhkan masyarakat nih gitu ya. Sekarang pertanyaan, kita sudah menjalani pandemi selama 2 tahun. Tentunya Spitz punya data nih gitu ya, melakukan pengamatan apa yang sudah terjadi di masyarakat gitu kan. Salah satunya adalah meningkatnya kegiatan berolahraga di rumah itu tadi. Kebutuhan-kebutuhannya apa juga sudah diketahui gitu kan. Nah, kira-kira tren ke depan ini apa nih Bu, dan apa yang akan dilakukan oleh Spitz seperti itu? Oke. Kalau tren kedepannya kita masih dalam pengembangan riset juga ya, kita harus survei juga untuk pengembangannya. Untuk saat ini mungkin kita lebih fokuskan yang lagi viral atau yang lagi ramai di dunia era digital marketing yang ada di Indonesia, yaitu via TikTok. Nah, jadi kita mengepush di situ bagaimana kita menggunakan platform TikTok ini menjadi salah satu sarana ya bagi kita untuk mempromosikan produk kita. Nanti mungkin di tahun depannya akan ada lagi nih untuk aplikasi-aplikasi baru atau platform-platform baru yang pastinya kita harus mempelajari hal tersebut. Jadi kita selalu update di setiap perkembangan aplikasi yang ada, di setiap perkembangan era digital yang ada, sehingga kita tidak ketinggalan juga. Oke, itu tadi dari sisi itu ya, bagaimana cara mengedukasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Tapi kalau untuk tren kebutuhannya, alat-alat olahraga seperti apa sih Bu? Kira-kira? Kalau tren kebutuhannya saat ini, karena banyak sekali ya para customer kita yang mengidamankan body goals ya kan, atau gimana caranya mendapatkan body yang perfect. Nah di situ kita mengembangkan lagi nih, menginovasi lagi produk-produknya. Jadi yang awalnya hanya produk olahraga, kita buat produk alat untuk menguruskan badan seperti itu. Jadi kita mengikuti tren masyarakat saat ini tuh mereka lebih fokus untuk membuat badan mereka menjadi ideal. Yang awalnya mungkin di awal pandemik ya, mereka hanya memfokuskan untuk membuat bugar tubuh agar tidak terjangkit COVID-19, menjaga stamina. Nah saat ini tren yang sedang dialami di penduduk Indonesia ini lebih mereka bagaimana cara mereka membuat body goals. Ya. Baik Ibu Risma, terima kasih obrolannya yang sudah saya rasa sudah cukup panjang lebar gitu ya. Di mana obrolan kita tadi itu tentu memberitahu masyarakat nih, mengedukasi masyarakat bahwa brand Spitz ini memiliki produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Dan brand Spitz ini juga tahu nih
sekarang ini alat-alat olahraga seperti apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Seperti yang Ibu Risma tadi jelaskan, bukan lagi kita ingin bugar gitu ya, tapi kita juga ingin penampilan kita lebih menarik gitu ya Bu ya. Dan satu lagi, untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat gitu ya, BrandSpeed juga telah merancang sebuah penjualannya untuk mempermudah, untuk semakin menjangkau, semakin menjangkau semakin banyak masyarakat dengan memberdayakan reseller-reseller itu tadi. Gitu. Jadi menurut saya sih ini sangat bagus gitu Bu. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat itu ya, tapi juga sekaligus memberdayakan masyarakat, memberikan peluang untuk menjadi sebagai peluang untuk berbisnis gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya hadir dalam brand. Bapak, terima kasih kembali atas kesempatan yang diberikan kepada SPI. Kesempatan kali ini, ya. Semoga Brand Talk kali ini bermanfaat bagi masyarakat tentunya yang ingin mendapatkan body goals itu ya Bu ya. Seperti yang Ibu jelaskan di terakhir tadi itu, sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi reseller. Oke, Sobat Brand, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Risma dari BrandSpeed. Semoga Brand Talk kali ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi Sobat Brand semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.